segar? Segar. Jadi hari ini seperti biasanya ya, sebelum belajar kita harus apa dulu? Berdoa. Ya, siapa yang mimpin doa? Gilirannya Krista. Semua sikap berdiri dan mari kita berdoa ya, berdoa yang bagus. Sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Ya, terima kasih Krista, silakan kembali ke bangkunya. Nah, kita pun sudah berdoa dan mengucapkan syukur karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar lagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa sudah ya. Kita juga harus merasa bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai suatu aturan ya, suatu aturan yang selalu diucapkan waktu kita apel bendera ya, yaitu salah satunya adalah Pancasila ya. Nah, coba maju ucapkan cinta, coba bikin Pancasilanya yang semua yang lainnya sikap seperti ini, siap ya. Kita nanti pakai tangannya ucapkan Pancasila, nanti diikuti oleh peserta ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, silakan cinta duduk. Terima kasih ya. Jadi kita pun sudah mengucapkan Pancasila ya, Pancasila. Tahu enggak apa arti panca itu? Pernah kalian berpanca? Berpanca dengan kawannya? Berpanca kan? Berarti tangan dengan tangan bersalaman. Gini, panca kan? Gini kan? Panca. Pancasila berarti ini berapa? 5. Berarti ada 5 sila. Sila itu artinya adalah dasar ya. Sila itu artinya dasar. Jadi 5 dasar yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Ada 5 dasar maksudnya. Pancasila itu, panca itu 5, sila itu dasar ya. Kalau kita duduk bersila kan selalu duduk di lantai kan? Jadi dasar, merupakan dasar ya. Jadi Pancasila itu adalah merupakan 5 dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini kita belajar tentang beragam agama yang ada di Indonesia. Nanti ada bacaannya ya. Beragam agama yang ada di Indonesia. Jadi agama itu tadi yang sudah kalian ucapkan, agama juga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap bangsa Indonesia itu punya hak untuk punya agama, walaupun berbeda-beda agamanya ya. Seperti dalam sila pertama. Jadi setiap agama yang ada di Indonesia itu menyanjung adanya apa? Sila pertama tadi, apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi menyanjung adanya Tuhan. Walaupun cara mereka berdoa itu berbeda-beda. Agama Katolik berbeda cara mereka mengucapkan doanya kepada Tuhan. Agama Islam juga dengan cara mereka masing-masing. Hindu, Buddha. Jadi
keenam agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Jadi keenam agama itu tadi semuanya mengarah kepada Tuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Semua mengakui adanya Tuhan. Itu kaitannya dengan sila pertama. Yang kita pelajari ini juga ada kaitannya dengan bacaan. Di situ ada bacaan mengenai beragam agama. Nah, dari pelajaran kita hari ini mempelajari tentang beragam agama. Kemudian yang kedua, pelajaran kita dari bacaan yang menyangkut masalah beragam agama tadi, kita menentukan juga pokok pikiran atau pikiran pokok atau pikiran di dalam dalam bacaan tadi ya. Kemudian ada yang sudah tahu? Ibu kembali nanya, hafal agama-agama yang ada di Indonesia? Yang pertama yang kalian ketahui saja, agama apa? Katolik, Kristen, Islam, Konghucu. tidak, apa lagi? Baru 5. Huruf pertamanya H? Hindu. Ya, jadi ada 6 ya. Berarti 6 agama ya. Itu ulangi. Katolik, Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu. Berarti ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nanti dalam bacaan itu kita menunjukkan mereka sembahyang di mana. Kemudian pelajaran kita yang berkaitan juga pada hari ini adalah mengenai mendengar bunyi. Kalau kita mendengar bunyi menggunakan apa? Kalau mendengar bunyi telinga. Jadi yang kita pelajari hari ini mengenai mendengar bunyi yaitu menggunakan indera telinga ya. Coba kalian buka halaman 75. Di halaman 75 itu ya, kita memasuki bukunya tetap ya, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Itu muatan pelajarannya adalah IPA, IPS dan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia tadi menentukan pokok pikiran. Kalau IPA tadi mendengarkan bunyi. Kalau IPS tadi kita membicarakan masalah beragamnya agama yang ada di Indonesia. Jadi judul bacaan itu apa judulnya tuh? Bekerja sama dalam keberagaman. Ya, bekerja sama dalam keberagaman ya. Nah, ini ada apa judulnya nih? Nama-nama tempat ibadah dan agamanya ya. Ini apa bacanya ini? Masjid Islam, gereja Kristen, gereja Katolik, Tuhan Hindu, Vihara Buddha. Ya. Jadi jangan lupa nanti ya. Jadi ada 6 agama tadi yang diakui di Indonesia ya. Masjid, tempat ibadah agama Islam. Kristen tempat ibadahnya gereja. Katolik tempat ibadahnya Gereja. Hindu Buddha. ya. Buddha Vihara Konghucu Klenteng. Nanti dicermati baik-baik ya. Ini nama-nama tempat ibadah dan agamanya. Jangan lupa agama yang ada di Indonesia atau agama-agama yang diakui di Indonesia. Dicermati, dilihat ya. Dilihat itu mengenai agama-agama yang ada di Indonesia ya. Walaupun berbeda tadi dalam bacaan itu, tetapi mereka apa tadi katanya? Mereka tetap saling membantu walaupun berbeda agama
Indonesia. Nah, dari bacaan itu coba kalian hitung berapa jumlah paragrafnya? 6. Enggak, paragraf dari bacaan ini tadi. Jangan ini doang kita. 1. Buka lagi. Pokoknya yang namanya paragraf itu dia agak menjorok ke dalam. Jadi berapa jumlah paragraf? 2. Hitung dulu, benar-benar hitung dulu. 2 ke 2. Dari pertama itu sudah paragraf namanya. Itu paragraf pertama. Ada berapa paragraf? 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Nah, jadi masing-masing kan ada 1, ada 2. Coba kalian buka ini kan. Paragraf pertama, gagasan pokoknya apa? Paragraf kedua, apa ya? Nah, ini. Paragraf kedua, paragraf ketiga. Nanti kalian isi pada lembaran ini dengan berdasarkan bacaan itu kalian tentukan pikiran atau gagasan pokok. Nah, sekarang coba kalian tulis masing-masing kelompok ya. Udah, jadi gagasan pokok sudah ya. Gagasan pokok sudah. Nah, untuk yang kedua tadi kan kita membicarakan masalah bunyi ya. Masalah bunyi. Kalau kita mendengarkan bunyi menggunakan apa? Mendengarkan apa? Telinga ya. Telinga. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Mengenai telinga. Telinga untuk apa? Mendengar. Mendengar apa aja? Mendengar suara. Mendengar Omongan. Nanti kalau saya bilang sekarang itu bunyinya ya. Saya bilang kalau Risa bunyikan punya kamu, dia bunyikan nanti ya. Kalau nanti Ines tunjuk berfungsi nggak telinga dia kan? Ada nggak dia dengar bunyi arahnya kemana gitu ya? Taruh ya, buat sedikit ya nanti Clarissa ya. Coba Clarissa bunyikan punya kamu kuat-kuat, pukul. Nah, berhenti arah mana? Ke situ. Nah, kedua lagi ya. Cinta bunyikan. Kemana? Enggak. Bunyikan cinta. Kemana? Clarissa. Kemana? Coba buka kembali. Berarti punya Clarissa yang salah ya. Berarti ya seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh kita bisa tidak mengoperasikan bunyi melewati telinga. Salah satu dari panca indera yaitu indera telinga ya, indera pendengar ya. Untuk mendengarkan bunyi. Nah sekarang kita pun sudah belajar banyak hal ya dari apa yang kita dapatkan hari ini. Belajar lagi di rumah dan bukunya silahkan dikemas ya bukunya. Dan jadi untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita kembali bersyukur, kita kembali berterima kasih karena kita sudah belajar dengan baik ya. Coba Lydia bikin sembahyangnya. Sikap berdoa ya, sikap Clarissa. Sikap berdoa bagaimana? Marilah kita berdoa. Kudus. Doa selesai. Ya, terima kasih. Lydia sedang bikin doa. Jadi Ibu menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan selamat siang. Selamat